Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, kam min muridin lil khairi la yusib. Kalau kita terjemahkan kurang lebih bermakna berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak kesampaian. Kenapa tidak kesampaian? Mari kita coba menyingkap apa sesungguhnya yang menyebabkan keinginan orang berbuat baik, keinginan orang mendapatkan kebaikan, tapi kemudian tidak kesampaian. Mudah-mudahan setiap orang yang memang akalnya sehat, pikirannya sehat, ingin yang namanya berbuat baik. Tidak ada yang ingin sebenarnya berbuat buruk. Kalaupun berbuat buruk, itu tentu ketergelinciran. Kalaupun berbuat buruk, itu tentu lebih disebabkan kelemahan manusia sebagai makhluk yang memang dia yang menciptakan, maksudnya Allah yang menciptakan dengan keterbatasan yang ada, dengan plus minus yang ada. Sekali lagi, pada intinya tidak ada orang yang tidak ingin berbuat baik, tidak ada orang yang tidak ingin mendapatkan kebaikan. Ingin semuanya berbuat baik, ingin semuanya mendapatkan kebaikan. Tapi kenapa kemudian justru kebaikan yang diharapkan tidak kesampaian? Tentu kita mencoba menganalisa ya. Dalam konteks, dalam kaitannya dengan yang namanya kebaikan, maka jangan salah, timbangannya tentu adalah kebenaran. Berbicara kebenaran bukan sesuatu yang ada dalam pikiran kita semata-mata. Bisa jadi yang kita pikirkan, yang kita duga sebagai sebuah kebenaran, ternyata bukan kebenaran. Karena kalau kita bicara kebenaran, maka tolok ukurnya yang tidak pernah salah adalah al-Islam. Timbangannya yang tidak pernah salah adalah al-Islam. Dimaksudkan dengan al-Islam tentu adalah hukum-hukum yang ada di dalam syariat Islam, ajaran yang ada di dalam ajaran Islam. Makanya dikatakan yuzanul mar'u biddin wala yuzanuddin bil mar'i. Orang itu ditimbang dengan agama. Jangan dibalik. Bukan agama ditimbang dengan orang. Maksudnya adalah ini orang ini benar atau enggak. Timbangannya apa? Timbangannya agama. Jangan menimbang agama dengan orang. Kalau si fulan mengatakan udah pasti 100% benar, nanti dulu. Ya kalau memang sejalan bersesuaian dengan agama, iya. Kalau tidak sejalan, tidak bersesuaian, ya tentu tidak. Nah, dari sini maka bisa jadi orang menginginkan kebenaran, menginginkan kebaikan, dan kebaikan itu ukurannya adalah kebenaran. Ternyata yang dia
Kalau pilihan yang dia pilih, kalau dia lakukan yang dia lakukan, ternyata tidak sejalan dengan agama. Nah, melakukan sesuatu yang tidak sejalan dengan agama, yang memang tidak akan membuahkan kebaikan. Saya ulangi ya, melakukan sesuatu yang tidak sejalan dengan agama memang tidak akan membuahkan kebaikan. Dalam arti yang sesungguhnya. Kenapa sih ada dalam arti yang sesungguhnya? Iya, karena kan kadang-kadang orang mengukurnya hanya ukurannya materi. Bagus. Jadi terbuka lapangan kerja. Ada perusahaan yang buka. Ada pabrik yang buka. Ada apa misalnya ya perusahaan rumahan tapi ya cukup luas pasarannya. Ternyata perusahaannya yang dilakoni adalah sesuatu yang tidak halal, misalnya pabrik miras atau apalah yang tidak halal. Iya, ada lapangan kerja, orang dengan kerja ada penghasilan, tapi bagaimanapun yang demikian justru bukan kebaikan yang sesungguhnya. Dia justru adalah keburukan. Karena begitu yang dikerjakan sesuatu yang tidak halal, sekalipun menghasilkan ya secara materi yang namanya pendapatan, yang namanya rupiah, ya, tapi justru maka sesuatu yang dihasilkan dari yang haram juga akan berbuah, akan bernilai haram pula di sisi Allah. Nah, sehingga kita mengatakan kebaikan yang sesungguhnya. Nah, kebaikan yang sesungguhnya. Untuk mendapatkan kebaikan yang sesungguhnya ya memang harus sejalan dengan hukum Tuhan, harus sejalan dengan hukum Islam. Satu dulu ya. Jadi kenapa justru orang yang berharap dengan apa yang dia kerjakan mendapat kebaikan, ternyata kebaikan yang diharapkan itu tidak dia dapatkan. Oh, ternyata salah satu penyebabnya karena memang tidak sesuai dengan tuntunan. Ada hal lain enggak? Iya. Atau saya arahkan nih ke ke permasalahan yang memang diinginkan banyak orang untuk ya berbuat baik, untuk melakukan kebaikan. Kan banyak orang menginginkan bagaimana umat Islam ini bersatu, bagaimana Islam ini maju, bagaimana Islam ini akhirnya benar-benar mengungguli yang lain-lainnya. Ya sekalipun dia ya memang tetap saja mengungguli. Ya kita ingat ya ucapan ya misalnya Kiai Ahmad Dahlan. Apa kata beliau? Iya, aku tidak khawatir Islam itu akan lenyap di permukaan bumi. Aku tidak khawatir Islam itu akan lenyap di permukaan bumi. Karena memang tidak mungkin akan lenyap di permukaan bumi. Tapi aku boleh khawatir Islam itu akan lenyap di wilayah tertentu, akan lenyap di daerah tertentu, akan lenyap di negara tertentu, bukan mustahil. Singapura, Singapura itu awalnya memang mayoritas Melayu, mayoritas Muslim, tapi sekarang terbalik. Filipina, ternyata juga awalnya itu adalah masyarakat Muslim yang mayoritas. Ya, tapi ternyata kemudian ya terbalik. Masyarakat Muslim ya justru menjadi minoritas dan terpinggir. Ya, di Manila sendiri ya ibu kota Filipina ya justru orang-orang non Muslim. Nah inilah. Nah
Jadi apa? Tadi ucapan Ahmad Dahlan tadi ya, bahwasanya ya memang kita tidak mengkhawatirkan Islam sebagai sebuah kebenaran itu akan lenyap di permukaan bumi, tapi bukan mustahil akan lenyap ya di negara tertentu, di wilayah tertentu, di daerah tertentu, bukan mustahil. Nah, jadi kalau kita kemudian berbicara bagaimana membumikan Islam, semangat orang yang di sini benar-benar mengebu-ngebu nih, hanya dengan cara kita ini Islam akan membumi. Yang satu semangatnya juga tidak kalah, yang satu pihak semangatnya juga tidak kalah. Hanya dengan cara inilah Islam baru benar-benar tegak, dan seterusnya ya. Ini kan niat baik semuanya ya. Ini kan niat baik ya. Sudah lebih saya gamblangkan sajalah. Kelompok A semangatnya luar biasa, kelompok B semangatnya luar biasa, kelompok C semangatnya luar biasa. Semangat apa? Ingin mengejawantahkan Islam, ingin membumikan Islam. Tapi lah kok tidak membumi juga. Tapi lah kok malah kok kayaknya satu pihak, satu kelompok dengan kelompok yang lainnya kok kayaknya tidak ada akur, kayaknya saling sudut menyudutkan. Nah, jadi kalau begitu mari kita cari kelemahan yang ada di dalam diri kita sendiri, di dalam tubuh kita sendiri. Maksud saya adalah di dalam tubuh kita umat Islam. Iya. Sampai ada yang menginginkan ya tidak boleh ada mazhab. Tidak ada mazhab itu. Wah, saya berpikir mungkinkah orang menggusur mazhab-mazhab yang ada? Sementara pandangan kita itu adalah satu kekayaan yang memang luar biasa. Tidak mungkin menggusur mazhab-mazhab yang ada, saya pastikan itu. Nah, pertanyaannya adalah, begitu orang ingin menggusur mazhab, apa yang salah dengan mazhab? Bisa menjawab kita? Apa yang salah dengan mazhab? Sungguh tidak ada yang salah dengan mazhab. Tidak ada yang salah dengan Imam Malik, dengan Imam Ahmad, dengan Imam Hanafi, dengan Imam Maliki. Tidak ada yang salah. Kalau mereka masing-masing ada, ya katakanlah keterbatasan, bukankah itu suatu kewajaran? Mereka manusia kok. Imam Malik sendiri sampai mengatakan, kullu qaulin yuqbalu am yuraddu illa qaulu sahibi hadzal qabri. Setiap yang namanya omongan seseorang, perkataan seseorang, pendapat seseorang bisa diterima, bisa ditolak. Lihat, setiap omongan seseorang, pendapat seseorang bisa diterima, bisa ditolak. Yang tidak bisa ditolak hanya ucapan yang ada di dalam kubur ini. Imam Malik menunjuk kuburan Rasulullah. Pas kan? Tepat kan? Nah, kalau begitu, kenapa ada yang bersemangat mau menggusur mazhab? Sementara mazhab, apa yang salah dengan mazhab? Tidak ada yang salah. Oh, kalau begitu, yang salah, kalau mau dikatakan salah, yang salah adalah penganut mazhabnya. Ya, yang salah penganut mazhabnya. Salahnya di mana? Salah begitu terindap penyakit apa? Penyakit asabiyah. Pokoknya kalau bukan Imam Ahmad, no. Asabiyah, fanatik buta. Pokoknya kalau bukan pendapat Imam Syafi'i, tidak. Asabiyah, fanatik.
Nah, salahnya di sini. Jadi bukan salah imam mazhab, salah penganutnya. Iya, ada penganut, ada nanti yang justru fanatik buta terhadap mazhab Hanafi, ada yang fanatik buta terhadap mazhab Maliki, ada yang fanatik buta terhadap mazhab Syafi'i, Hambali. Nah, inilah yang memang salah. Jadi sebenarnya sikap kita itu mesti gimana? Sikap yang benar adalah terhadap perbedaan-perbedaan mazhab yang ada. Sikap yang benar adalah bersedia berlapang dada. Satu. Yang kedua, monggo. Tapi ini akhirnya tidak semua orang memang bisa ya. Monggo. Bersikap kritis. Nanti juga akan dinilai salah nih nanti nih. Memangnya lebih pintar daripada Imam Syafi'i. Memangnya lebih pintar daripada Imam Ahmad. Yang kita maksudkan kritis adalah ya paling tidak orang membandinglah. Oh, pendapat Ahmad demikian, pendapat Syafi'i demikian. Saya mencoba mungkin kalau tidak mampu membanding sendiri ya tanya-tanya lah. Gimana Ustadz, pendapat ini begini, pendapat imam ini begini. Menurut Ustadz gimana? Kita mencoba mencairkan pikiran kita ya. Nah, sehingga begitu kita memang melihat ya kayaknya kok lebih kuat alasannya pendapat imam ini. Nah, kita ikuti yang memang menurut kita setelah kita mendengar penjelasan yang lebih kuat pendapatnya, yang lebih beralasan pendapatnya. Sehingga sebenarnya ya tidak bisa kita itu sepenuhnya ya. Nanti kalau ada yang mengecualikan ya kita lihatlah. Tidak bisa sepenuhnya orang itu Ahmad Ibnu Hambal main dead, Syafi'i main dead, nggak bisa sepenuhnya. Sudahlah, saya beri penjelasan lah bagi orang-orang yang memang nanti ada kemampuan untuk berpikir, untuk membanding, untuk menimbang. Apa boleh buat? Ada memang kelompok masyarakat yang nggak bisa sama sekali. Ya apa boleh buat? Tapi yang tidak bisa sama sekali sekalipun tetap diminta bersikap. Sikapnya tadi apa? Lapang dada. Asabiyah tetap nggak bener. Ya, saya tidak mampu ya. Saya memang ya tidak bisa mengkritisi pendapat-pendapat yang ada. Ya saya ya karena memang yang saya diajari, yang saya tahu pendapat seperti ini ya. Jadi yang saya ikuti. Mudah-mudahan tidak salah. Mudah-mudahan juga orang lain yang berbeda tidak salah. Sikap yang seperti itu yang kita inginkan ya. Sikap yang seperti itu yang kita inginkan. Nah jadi sudah satu poin ya, bahwa menyatukan pendapat, menyatukan pikiran itu hal yang tidak memungkinkan. Tidak bisa, tidak boleh ada mazhab-mazhab, tidak bisa. Makanya menjadi salah. Begitu orang memaksakan harus mengikuti pendapat Imam A, harus mengikuti pendapat Imam B. Nggak bisa itu. Itu cara berpikirnya sudah tidak benar, tidak pas, sudah. Nah, lebih di bawah lagi daripada itu, lebih rendah lagi kualitasnya daripada itu. Setelah imam-imam mazhab kualitasnya luar biasa. Masya Allah, kita itu diperkaya.
Ya, kita itu diperkaya dengan adanya imam mazhab itu. Iya. Yang menafikan imam-imam mazhab ya tentu tidak pandai mensyukuri nikmat Allah ya. Nikmat Allah melalui mereka-mereka yang memang diberi pemikiran brilian ya, seperti imam-imam mazhab. Apa yang saya maksudkan di bawah dari itu lagi? Ya kelompok-kelompok yang belakangan lah. Ini kan di bawah lagi kan. Hanya akan baik keadaan, hanya akan berkemajuan umat ini kalau mau mengikuti cara-cara kita. Cara-cara kita yang dimaksudkan adalah cara-cara kelompok-kelompok yang ada. Tidak. Begitu A memaksakan dengan caranya, B memaksakan dengan caranya, C memaksakan dengan caranya. Malah yang grease root, yang lapisan bawah akhirnya kan jadi dibuat bingung. Jadi dibuat terombang-ambing. Dan yang paling saya sayangkan adalah yang memang ya fanatik buta itu, saya sayang sekali. Menyayangkan maksudnya ya. Nggak pernah mau duduk di majelis ilmu kalau bukan majelis ilmu mereka. Cantik atau tidak cantik? Nggak cantik kan? Hadir, dengar, silakan sana sini dengar. Kalau tidak sependapat, angkat tangan. Indah kan kalau begitu? Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau begitu jalan keluarnya gimana? Ini mengatakan ikut kami, ini meminta ikut kami, ini mengatakan yang benar kami. Kalau gitu jalan tengahnya gimana? Ya karena begitu memang pendirian masing-masing ya, jamaah masing-masing kelompok yang ada seperti itu. Yang kita khawatirkan tadi kan menginginkan kebaikan tapi tidak kesampaian. Itu kan yang kita khawatirkan. Makanya jalan tengahnya gimana? Ya serupalah dengan imam-imam mazhab, sekalipun ini sudah turun kualitasnya kan. Serupalah dengan imam-imam mazhab. Maksudnya sikap kita. Serupa gimana? Ambil di A yang memang nyata-nyata kebaikan. Ambil juga di B yang memang nyata-nyata benernya. Tinggalkan yang ada di entah di A entah di B yang memang terbukti tidak benernya. Umpama itu terjadi, tinggalkan. Jadi tidak ada rumusnya ya, tidak ada rumusnya ya. Kalau kebenaran itu hanya diwakili, hanya tertumpuk pada satu kelompok, pada satu golongan, tidak ada rumusnya itu. Kalau mau yang tidak diragukan kebenaran hanya ada di sini kan. Ini yang tidak diragukan kan. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Quran kan membahasakan di dalam surah 8 ya, surah Al-Anfal. Walau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum. Ya, itu kan bahasa Al-Quran ayat 63 ya. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Apa kata Allah? Habis kekayaan yang ada di permukaan bumi, habis kekayaan yang ada di permukaan bumi, kamu gunakan untuk menyatukan hati-hati manusia. Tidak akan pernah kamu bisa menyatukan.
Walakinnallaha allafa bainahum. Tapi Allah lah yang bisa menyatukan hati manusia. Dan Allah dan Dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya, kita berpijak pada ayat ini. Jadi kelompok tidak ada ceritanya bisa menyatukannya, tidak bisa menyatukan, apalagi hanya satu kelompok, tidak ada ceritanya. Saya berharap sih orang-orang mau sadar ya, Kenapa tenggelam dalam asabiah? Ya, kenapa? Tidak ngerti ya. Yang bisa menyatukan hanya Allah. Bagaimana Allah menyatukan? Semuanya kembali ke tuntunan Allah. Nanti orang masuk lagi kan Pak Asif ya. Semuanya sudah mengatakan dalil yang sama, menyampaikan dalil yang sama. Lah kok tapi buahnya kok berbeda. Nanti di situ lagi kan orang masuk kan. Baik. Ini orang memang harus kita cerdaskan ya. Ada hal-hal yang pokok, prinsip, usul. Ada hal-hal yang memang cabang, furu. Yang usul iman, yang usul Islam. Yang usul ada yang namanya rukun iman, rukun Islam. Berbeda? Kan tidak berbeda kan? Baru yang cabang-cabangnya. Ini urusan ibadah mahdhah. Ini urusan ibadah amal. Ini peribadatan yang khusus. Tata caranya sudah diatur. Ikuti tata aturan yang ada. Begitu menyalahi tata aturan yang ada, ya disemprit ya. Diingatkan. Nah, nanti ibadah yang memang umum, yang kemudian di dalam memahaminya orang akan menghadirkan pemahaman yang berbeda-beda. Ya saya harus masuklah ke wilayah yang sekarang nih ya, yang lagi ya dihadapkan kepada kita semuanya. Ya.